kepada seluruh partisipan yang saya hormati dan juga mungkin kepada seluruh investor dari tim Bahana Sekuritas dan juga narasumber di sini telah hadir Bapak Bayu ya dari PT Angkasa Pura Indonesia dan juga kemudian dari fund managers dan seluruh sektor keuangan dan mungkin sektor yang berasal dari transportasi dan pariwisata yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mungkin perkenalkan, saya Rarasati Widiaji dari tim Investment Banking Capital Market Bahana Sekuritas yang akan menjadi moderator di webinar hari ini bersama narasumber kita yaitu yang kami hormati yaitu Bapak Bayu Wiryawan selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Angkasa Pura Indonesia atau lebih dikenal sebagai InJourney Airports ya Pak. Bahana Sekuritas sangat senang sekali nih dan berterima kasih kepada para partisipan yang telah meluangkan waktu juga untuk bergabung di webinar siang hari ini. Dan kami terus berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan juga wawasan terbaru terkait perkembangan ekonomi, pasar modal, institusi, sektor maupun industri-industri tertentu yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita mulai, mungkin saya akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Bayu. Menjabat sebagai Direktur Keuangan dari PT Angkasa Pura Indonesia sejak 6 September 2024, yang dimana PT Angkasa Pura Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai InJourney Airports ini resmi dibangun pada tanggal 9 September tahun 2024. Dan berkecimpung di dalam industri aviasi atau penerbangan, Bapak Bayu Wirawan selaku Direktur Keuangan InJourney Airports memang memiliki background yang kuat ya dalam bidang perbankan dan juga jasa keuangan. Beliau mengawali karirnya sebagai kredit analis di Bank Sentral Indonesia, kemudian menjabat sebagai Assistant Vice President Financial Institution dari Bank DBS Indonesia dan selanjutnya menjabat sebagai Vice President Multinational Corporations, the Hong Kong and Shanghai Banking Corporations. Dan sebelum bergabung dengan InJourney Airports, Pak Bayu berkarir di Indonesia Infrastructure Finance dengan berbagai peran yang penting ya, yaitu sebagai Vice President Investment Division selama 6 tahun, kemudian juga Product Development Head selama 2 tahun, serta Managing Director dan Chief Investment Officer kurang lebih selama 3 tahun. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Suryadi selaku Direktur Operasional dari PT Bahana Sekuritas. Kepada Bapak Suryadi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Rara. Selamat siang untuk Pak Bayu. Selamat siang juga kepada para hadirin yang berasal dari rekanan kami, para investor, fund managers, investment manager, dan nasabah-nasabah institusi kami. Nah, kita sangat senang. Ini adalah corporate access kami yang kesekian kalinya, jadi kita secara berkala berusaha menghubungkan ya para investor kami dengan para narasumber, dan kali ini kita berhasil mengundang Pak Bayu Wirawan yang berasal tadi mungkin Rara dan perkenalkan berasal dari PT Angkasa Pura. Jadi mungkin kita dengan demikian kan kita bisa mendapatkan first hand information dari para narasumber ketimbang kalau kita membaca secara melalui media, entah itu media tertulis atau melalui website. Nah, jadi ini Pak Bayu bisa datang dan menjelaskan di hadapan kita. Nah, mungkin seperti yang tadi sempat dijelaskan Rara intronya bahwa PT Angkasa Pura sekarang kan sudah sejak September 2024 ini telah terjadi merger antara Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Angkasa Pura Indonesia menjadi Angkasa Pura InJourney Airports. Nah, jadi ini mungkin sesuatu yang sangat-sangat lumayan spektakuler untuk industri aviasi di Indonesia. Jadi dengan bergabungnya Angkasa Pura I, II, dan Angkasa Pura Indonesia, ini menjadi salah satu operator airport yang terbesar. Kalau nggak salah, saya baca-baca berita sih menjadi pengelola airport
nomor 5 di dunia. Jadi ini sangat-sangat eh, hebat gitu. Nah, mungkin Angkasa Pura saat ini kan sejak merger kan mungkin banyak yang bertanya gitu, apa setelah merger mungkin siapa tahu entah itu mau go public atau segala macam kemungkinan bisa saja terjadi gitu. Tapi eh, kita mungkin ya nggak usah menebak-nebak, mungkin nanti kita dengar saja pemaparan dari Pak Bayu gitu. Mungkin akan menjelaskan apa yang akan em, di akan kita hadap apa diperkenalkan untuk journey-nya in journey gitu ke depan mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Pak Bayu silakan Pak, waktu dan tempat saya kasih sediakan untuk Pak Bayu untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sur. Kalau saya ngomongin IPO di sini ntar disemprit OJK Pak. Enggak Tapi sih, tapi kan cuma hanya rencana aja sih Pak gitu. Siapa tahu ini apa mengobatin curiosity para pendengar di sini gitu. iya, iya. Tapi mungkin pertama terima kasih Pak atas undangannya dari Pak Sur, dari Bu Rara, atas kesempatannya. Tadinya maunya pagi tadi Pak ya, cuma ada sesuatu yang saya mesti beresin dulu Pak. Jadi kita pindah ke siang. Em, Sorry, slide-nya dari saya atau dari Ibu Rara ya? Oh, dari Tania. Oke, thank you. Jadi eh, mungkin saya ceritanya mulai dari sini, Pak. Nggak tahu nih kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sering bepergian eh, tahun lalu atau awal tahun ini, kalau bapak dan ibu pergi ke arah barat Indonesia dan ke arah timur Indonesia itu pasti akan kerasa bedanya, Pak. Jadi kalau bapak ke let's say lah yang mirip ya ke Silangit gitu di Danau Toba atau di compare dengan kalau sempat ke Ambon lah, ini yang setara lah ya, yang bandara kecil tapi agak terpencil di timur. Bapak dan Ibu pasti akan notice perbedaannya. Apakah itu masalah pengaturannya, layoutnya, tampilannya, dan seterusnya. Nah, ini juga berlaku untuk Bandara Cengkareng kalau Bapak Ibu compare dengan Denpasar. Atau misalnya eh, kalau dulu ada Palembang gitu ya, Bapak compare dengan Surabaya gitu ya. Nah, eh, dari sisi pemerintah, pemerintah itu melihatnya adalah bandara ini pintu masuk untuk pariwisata di Indonesia. Eh, Compare ke Thailand, compare ke Singapura, compare ke Malaysia, even aset tourism di Indonesia itu jauh lebih besar daripada aset tourism di Malaysia gitu ya, atau di Thailand. Tapi kenapa kontribusi dari pariwisata terhadap perekonomian di Indonesia itu jauh lebih rendah dibandingkan kontribusi yang ada di Thailand atau di Malaysia dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan dari sisi pemerintah membentuk holding, tapi holdingnya berbeda dengan holding-holding sebelumnya. Yang dibentuk adalah holding ekosistem pariwisata. Gitu. Nah, kalau misalnya ada Main ID, itu kan mining semua, atau Food ID, atau ID Survey, dan seterusnya, atau Pelindo terakhir, itu pelabuhan. Nah, yang unik adalah pemerintah melihat pariwisata itu nggak bisa hanya satu atau dua perusahaan, tapi ini harus ekosistem. Makanya dibentuk yang namanya Injourney, itu sebagai holding pariwisata. Di bawahnya ada kami, airport. Cuma pada saat itu kan airport ada dua nih, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Nah, ini digabung dalam rangka agar lebih pastinya tentu story merger adalah efisiensi dan seterusnya. Tapi di luar itu ada beberapa hal yang juga ingin dicapai oleh pemegang saham terkait dengan peningkatan pariwisata. Gitu ya. Mungkin slide berikutnya.
Next. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sempat lihat website kami, ini rasanya perkenalan dari kami bahwa pada tanggal 9 September itu telah terbentuk Angkasa Pura Indonesia. Ini merupakan gabungan dari AP1 dan AP2. Kami mengelola 37 bandara. Ini ada 33 bandara yang kami miliki langsung dan ada 4 lainnya yang merupakan joint venture ataupun kami bertindak sebagai KSO. Nah, yang tadi Pak Sur bilang adalah kami sebagai bandara terbesar kelima di dunia, ini berdasarkan traffic per 2019, Pak. Jadi itu yang berdasarkan hitungan kami, riset kami. Setelah digabung, kami ini punya modal untuk jadi yang terbesar sebenarnya di dunia, Pak. Gitu. Next. Nah, melanjutkan cerita saya, Pak, terkait dengan ekosistem pariwisata yang ada di benak para pemegang saham kami maupun dari Injami Group adalah kami itu bukan cuma sebagai operator, Pak. Kami ini bukan lagi menjadi operator bandara atau mungkin kalau saya bahasa ngomong internal kami, Pak, kita ini bukan lagi kayak terminal bus, Pak. Penumpang datang, masukin ke bus jalan udah selesai gitu ya. Sekarang nggak gitu lagi, Pak, eranya. Sekarang eranya adalah kami ini ingin menjadikan bandara sebagai sesuatu yang khas untuk wisatawan dunia dapat datang ke Indonesia, ngelihat, oh ini loh Indonesia, tampilannya bagus, flow-nya enak, orang senang datang, dan seterusnya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ada 3 nih yang kita mesti transform, Pak. Premisnya, yaitu tampilan dari infrastrukturnya, fasadnya, layoutnya, dan seterusnya. Prosesnya pun juga mesti seamless ya. Jadi kita nggak lagi cuma duduk diam tunggu penumpang datang, pesawat datang, masuk pesawat dan seterusnya. Tapi orang datang gimana caranya ngantrinya nggak lama, Pak. Itu yang penting, Pak. Ngantri check-in nggak lama, ngantri di X-ray nggak lama, begitu masuk tempat duduk banyak, AC dingin, toiletnya bersih, belanja, makanannya enak, begitu waktunya check-in, langsung masuk ke pesawat dan seterusnya. Datang dengan hati senang, keluarnya juga dengan hati senang, Pak. Gitu. Ini termasuk juga orang-orangnya, Pak, mesti ditransform. Jadi kalau tadinya adalah semua berdasarkan SOP. Nah, tentu SOP masih tetap ada, Pak. Tapi lebih ke arah, ini kita nih ngelayanin penumpang, Pak. Kita ngelayanin penumpang, kita melihat apa saja yang menjadi ekspektasi dari penumpang, itulah yang kita berikan, Pak. Pola pikir, kompetensi, sampai ke manajemen risikonya, Pak. Kalau Bapak lihat yang di pilar-pilar strategis di bawah itu, mungkin contoh paling gampang gini, Pak. Toilet kalau lantainya basah, SOP-nya adalah sejam sekali ditengok, dipel, sehingga nanti pada saat supervisornya ngecek, oh toiletnya udah kering. Gitu. Itu kalau kerjanya berdasarkan SOP, Pak. Tapi yang kita ingin bangun adalah orang melihatnya bukan sekedar SOP. Toilet basah, kalau ada orang tua datang, kepleset, jatuh, kepalanya kena wastafel, berdarah, nah itu kan resiko, Pak. Jadi bukan melihat suatu pekerjaan berdasarkan SOP semata, tapi ngelihat di baliknya ini apa sih? Gitu. Resikonya apa? Gitu. Nah, ini yang kami akan bangun ke teman-teman, tidak lagi melihat sesuatu sebagai SOP based, Pak. Jadi kita akan lihatnya sebagai risk based gitu. Nah, termasuk juga kalau lihat di pilar strategisnya,
komersialisasi berdasarkan value creation. Eh, Kalau mau gampang Pak, tenan-tenan bikin aja pakai Circle K atau aduh saya jadi nyebut merek. Eh, Tenan-tenan itu pakai minimarket. Nah, minimarket aja gitu ya kan semuanya akan ada tuh mulai dari air mineral sampai ke mie instan gitu ya. Eh, tapi kan kita nggak mau kayak gitu Pak. Bandara kita kan nggak bisa bandara yang cuma sekedar orang lapar beli makanan di situ gitu. Kan orang datang, oh ingin makan yang khas Indonesia gitu ya. Kalau Bapak ke Jogja sekarang ke Kulon Progo, oh itu, nah kalau yang ini saya nyebut merek nggak apa-apa nih Pak. Gudeg Yujum udah ada di airport Pak, gitu. Kan datang pengen makan gudeg atau udah mau pulang dari Jogja tapi nggak sempat mampir ke Yujum, oh ada tuh di airport Pak, gitu. Nah ini yang sisi komersialnya juga kita kembangkan juga dengan basis bahwa apa sih yang orang ingin dapatkan di airport, Pak? Bukan cuma lapar, perlu makan, kita kasih makan, Pak. Tapi orang datang, wah, daerah ini nih makanannya apa ya? Nah, itu yang ada di situ, Pak. Gitu. Organisasi talent operasi bandara kelas dunia. Gitu. Ya, kembali lagi, Pak, kalau Bapak compare, mungkin yang paling apa ya? Yang paling banyak dapat ranking utama itu kayak Incheon, Changi. Nah, kita nanti 11-12 tuh Pak dengan mereka Pak. Oke. Nah, enablers tentunya dengan teknologi Pak. Kita nggak lagi main eh, apa namanya pendekatan secara manual. Kita sudah bikin data warehouse. Eh, Kebetulan kolega saya, direktur teknologi juga eh, besarnya di perusahaan teknologi, dia tahu apa yang dia mau kerjakan dan dia akan mengerjakan itu, Pak. Nah, nantinya data-data ini menjadi basis kita melakukan pola operasi kita, kita menjadi basis kita melakukan decision making sampai ke hariannya, Pak. Eh, Contohnya, Pak, mungkin yang Bapak dan Ibu sekalian nggak kepikir gitu ya. Bandara itu let's say lah Denpasar atau Balikpapan. Balikpapan itu 24 jam, Mbak. 24 jam buka. Kenapa? Karena kalau dini hari melayani pesawat yang ke timur, pagi sampai siang, sore itu melayani pesawat-pesawat yang ke barat. Nah, tapi itu kan nggak sepanjang hari penuh, Pak, bandara. Ada jam-jam sibuk, ada jam-jam sepi gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi, kita bisa dapat input dari maskapai, kapan pesawat datang, berapa banyak penumpangnya di situ, sehingga kami bisa menyesuaikan alur operasi. Nggak perlu kami buka bandara keseluruhan selama 24 jam. Cukup bagian-bagian atau cukup sesuai kapasitas di mana penumpang itu akan datang atau akan pergi. Impact-nya adalah biaya pasti bisa ditekan karena kita manajemennya berbasiskan traffic tersebut. Lalu pelayanan pasti akan lebih fokus, Pak. Buat apa kita buka bandara keseluruhan 10 juta kapasitas kalau misalnya pada saat itu yang datang cuma 50% gitu. Dan ini pun juga bukan cuma dari kami, tapi kami juga bisa share ini ke teman-teman di misalnya nih ke airlines, ke tenan jadi mereka tahu kapan mesti stok barang, kapan mesti nggak perlu ada yang lembur dan seterusnya Pak. Gitu. Nah, next. Nah, mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang juga belum terlalu familiar dengan jasa bandara, Pak, banyak orang yang sering menyalahartikan kami itu sebagai airlines, Pak. Padahal kami ini sebenarnya tuan tanah, Pak, di di airport ya. Ada dua jasa yang kami berikan, Pak. Pertama adalah terkait dengan kebandarudaraan. Ini adalah terkait dengan bandara sebagai tempat naik turunnya penumpang. Pelayanan pendaratan, parkir pesawat,
pesawat tinggal landas, pelayanan buat penumpang, naik turun lewat Garuda dan seterusnya, kargo, infrastruktur pendukung, dan seterusnya. Nah, ini sebagian besar jasa-jasa yang diatur oleh Kementerian Perhubungan, Pak. Termasuk kalau Bapak dan Ibu beberapa bulan terakhir baca berita terkait dengan airport tax atau passenger service tax, nah ini yang ada di dalam jasa kebandarudaraan. Di sisi lain adalah yang terkait dengan bandara. Nah, ini kayak MRO itu bengkel pesawat, warehouse, ground handling, lalu ada tenan-tenan F&B, ada hotel di bandara, toko, parkir, dan seterusnya. Nah, ini yang tidak terkait langsung dengan kegiatan kebandarudaraan, tapi merupakan penunjang sehingga pelayanan kami terhadap para penumpang itu dapat optimal. Nah, satu hal lagi adalah kami menyediakan infrastruktur. Dalam arti, bukan kami yang buka toko, bukan kami yang buka restoran, tapi kami menyewakan space untuk mereka. Ground handling bukan kami yang mengerjakan, tapi kami memberikan akses kepada perusahaan ground handling untuk mereka berusaha di bandara. Lalu parkir pun juga kami sediakan lahannya, kami engage ke pihak ketiga untuk melayani parkir tersebut, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kami lebih kepada owner dari infrastruktur untuk pelayanan kendaraan ini. Next. Nah, yang tadi saya sebutkan, kami mengelola 37 bandara. Satu hal yang menarik adalah Indonesia itu ada sekitar 240-250 bandara, gitu ya. Termasuk yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta, bandara-bandara khusus. Kami mengelola hanya 37 bandara, tapi 37 bandara ini melayani sekitar 90% passenger penumpang pesawat udara di Indonesia. Yang paling besar tentunya adalah Cengkareng, Denpasar, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Medan. Dari sini bandara internasional ada 16, ini ditentukan oleh pemerintah. Kalau Bapak Ibu sempat monitor juga berita, ada sempat pemerintah menurunkan jumlah bandara internasional. Nah, secara bisnis buat kami sebenarnya tidak terlalu masalah, Pak. Kenapa? Karena sekitar 80-90% penumpang internasional kami itu cuma lewat 2 bandara, Pak. Cengkareng dan Denpasar. Dari Cengkareng baru mereka ke tempat lain, dari Denpasar baru Denpasar biasanya mereka memang tujuannya Denpasar, Pak, ya. Gitu. Nah, sisanya melayani umroh, haji, dan hanya sedikit passenger yang internasional, Pak. Next. Nah, dari 37 bandara itu kami bagi menjadi 6 region. Masing-masing region itu rata-rata ada satu yang namanya hub. Gitu. Hub ini berarti bandara besar yang menjadi mungkin bahasa kasarnya pengepul, ya, Pak, ya. Passenger datang untuk tujuan akhir di kota lain. Region 1 Cengkareng tentunya yang tadi saya sebutkan, orang datang ke Cengkareng biasanya mereka atau sebagian besar mereka akan ada tujuan lain lagi, gitu ya. Bahkan untuk flight domestik, contohnya Pak, Bapak kalau mau flight dari Palembang ke Bengkulu ya harus lewat Cengkareng, Pak. Sekarang nggak bisa lagi, padahal itu seberang-seberangan Bukit Barisan aja tuh, Pak. Dan seterusnya. Nah, mungkin yang paling kerasa hubnya itu adalah di region 5, Pak, UPG, Makassar. Orang yang mau ke timur itu biasanya lewat ke Makassar, Pak. Jadi kalau kemarin saya baru dari Biak, Pak. Jadi saya datangnya ke Makassar dulu, baru dari Makassar jam 3 pagi flight ke Biak, gitu, Pak. Nah, atau dari Biak sebenarnya itu pun masih menjadi, atau bukan Biak, Sentani. Sentani pun juga sebenarnya masih menjadi semacam mini hub, Pak. Karena dari Sentani itu bisa ke Timika, Nabire, dan seterusnya, Pak. Nah, cuma hub yang kami
jadikan hub itu adalah yang 7 bandara ini, Pak. Nah, in relation to that, Pak, yang kami bayangkan atau yang kami visi kami, Pak, penyatuan ini itu bukan cuma dari sisi yang tadi itu Pak, pola operasi, premis, people, sama proses ya. Tapi tujuan akhirnya adalah yang 6 biji di bawah ini, Pak. Bandara itu sebagai wajah bangsa, Pak. Nanti di belakang saya tunjukkan, Pak, wajah kita di Cengkareng seperti apa. Kita juga memenuhi ekspektasi pelanggan. Gitu. Waktu saya diberi kepercayaan, Pak, untuk masuk ke Angkasa Pura, itu mulai datang tuh, Pak, teman-teman saya WA, ini kok macet sih, gitu. Ini kok antrian kok lama sih, atau oh ini kenapa nggak flow-nya seperti ini aja, kenapa ngambil di internasional, Pak, ya, ngambil bagasi itu mesti naik turun ke lantai atas dan seterusnya, Pak. Nah, ini yang menjadi perhatian kami, Pak, bahwa orang yang di bandara tuh mau seneng-seneng, Pak. Jadi jangan sampai kita bikin susah, Pak. Gitu. Proses bisnis juga mesti seragam. Ini nanti hubungannya dengan efisiensi. Keempat, menjadi salah satu pengelola bandara terbesar di dunia. Oke. Pertanyaan. 37 bandara sudah 90% penumpang. Mau berkembang di Indonesia lagi? Iya, tentu saja. Mungkin sesuai dengan atau kalau ada permintaan dari stakeholders. Tapi sebenarnya kami mikirnya udah keluar, Pak. Gitu. Ini sebenarnya udah dimulai di awal tahun, waktu itu masih Angkasa Pura II, Pak. Mereka atau kami sudah coba bidding bandara di Filipina. Nggak berhasil, tapi paling nggak kita udah masuk ke ke PQ-nya, Pak. Next, kalau Bapak baca berita, kami juga sudah, kami sudah sign MOU dengan Incheon untuk mentargetkan bandara-bandara di Timur Tengah. Itu ada di berita, jadi saya bisa convey. Kenapa? Karena kami melihat, loh, kita ini besar loh, Pak. Kita ini bukan ecek-ecek lagi gitu. Even per bandara pun kita tuh comparable dengan bandara-bandara di negara lain, Pak. Cengkareng tuh 65. Dulu pada jaya-jayanya 2018 sehingga saya itu bisa sampai ke 80-an juta passenger per tahun. Itu comparable dengan Changi, Pak. Comparable dengan bandara-bandara besar lain di dunia. Kita ini atau kami ini sudah mampu untuk ngurusin orang segitu banyak, Pak. Mungkin setara dengan sekitar 40 ribu sehari, Pak. Mall aja di Jakarta nggak tiap hari, Pak, bisa segitu banyak pengunjungnya, Pak. Nah, dengan kemampuan operasional tersebut, kami confidence bahwa kami ini bisa melakukan atau mengoperasikan bandara-bandara di luar Indonesia, Pak. Ini yang menjadi modal kami untuk pasang target 2045, kita nih bisa terbesar kedua, Pak, di dunia dari sisi traffic. Ini tentunya nggak hanya mengandalkan traffic di Indonesia saja, tapi harusnya nanti kami bisa bersaing di dunia, Pak. Nah, mungkin kalau di slide ini Bapak lihat yang Bapak dan Ibu lihat yang di atas terbesar ke-6. Nah, ini karena saya perbaharui datanya, Pak, di 2023, Pak. Jadi rupanya ada yang nyelip satu, Pak, dari AAI. Mereka naik selama 4 tahun terakhir dari di bawah 10 besar menjadi nomor 4. Gitu. Next. Nah, untuk melakukan hal tersebut tidak bisa kami sendiri, Pak. Balik ke yang tadi penjelasan saya di awal, yang pemerintah lihat adalah ekosistem pariwisata. Nah, yang mereka bangun adalah InJourney Group. InJourney itu ada airport dan
airport services, itu yang sebelah kiri. Sebelah kanan itu yang demand kreatornya, Pak. ITDC, Taman Wisata Candi, ada Sarina. Mereka-mereka ini yang membuat atau mengkomplitkan cycle dari pariwisata di Indonesia, Pak. Contoh paling gampang mungkin adalah Powerboat, Pak, kemarin atau 2 minggu lalu ya di Toba. Powerboat itu inisiatif dari Injourney untuk membuat event di Indonesia. Event tersebut menarik wisatawan asing datang ke Indonesia. Wisatawan lewat airport lalu pasti nginep lalu ada atraksi-atraksi wisata yang bisa dijual ke mereka. Mereka nanti akan tertarik untuk datang lagi di Indonesia. Atau yang kemarin di awal tahun adalah wisata ibadah untuk Waisak. Dari Injourney mereka promosi ke Thailand dan Vietnam untuk kaum Buddhis datang ke Borobudur selama masa Waisak. Berhasil, bandara penumpang naik, hotel penuh, perjalanan wisata meningkat, dan seterusnya, Pak. Nah, inilah yang terus digarap, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian notice mulai drag race force kalau saya nggak salah, lalu ada MotoGP, Waisak kemarin, F1 Powerboat, dan seterusnya. Nah, ini yang digarap oleh Injourney sebagai ekosistem pariwisata untuk meningkatkan porsi pariwisata di perekonomian di Indonesia. Next. Nah, ini mungkin bagian operasional kami untuk mengcompare selama pre-pandemi sampai setelah pandemi. 2019 total itu AP1 dan AP2 sekitar 19-20 juta. Sorry, ini berarti 172 juta per tahun di tahun 2019. Per 2023 itu sekitar 150. Kami mengharapkan Oktober annualized 2024 ini sekitar 155-158 lah. Considering nanti di akhir tahun tentunya akan ada peak season gitu. Kalau dibagi domestik dan internasional, sebenarnya traffic internasional itu sudah naik lebih tinggi dibandingkan 2019, Pak. Yang menjadi isu memang travelers domestik yang masih belum mencapai ke level pre-pandemi. Pergerakan pesawat 1,4 juta di 2019. Annualized 2024 kita harapkan di 1,18-1,2 lah. Jadi sudah mulai sesuai dengan pre-pandemi. Kargo mungkin agak spesial, Pak, karena kalau Bapak dan Ibu aware, selama pandemi ini jualan online malah lebih laku, Pak. Jualan online ini equals ke kargo naik, sehingga grafiknya tuh agak kebalik dengan pergerakan penumpang. Next. Nah, itu juga sebenarnya berdampak pada keuangan kami, Pak. Jadi kalau revenue 2019 itu di sekitar hampir 20 T, 2024 dan 2023 itu sudah mulai kembali, Pak. 2024 kita expect sekitar 21,5 T lah. EBITDA tentunya mengikuti, kita harapkan malah di 9,5 triliun di tahun ini. Laba rugi juga mengikuti, Pak. Nah, cuma memang satu hal yang perlu kami sampaikan adalah selama pandemi kami banyak reschedule jadwal-jadwal maintenance, Pak. Nah, ini yang akan kami kejar di beberapa tahun ke depan ini.
Next. Nah, mungkin ini bagian terakhir dari materi kami, Pak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu tanya, oh lalu setelah merger apa sih yang dilihat gitu ya, dibangun gitu ya. Kalau Bapak tadi eh, melihat slide pertama kedua saya itu ada terkait people, premises dan proses. Ini lebih ke arah premisesnya yang bisa saya tampilkan, Pak. Kalau people sama proses kan nggak bisa kita tampilkan. Check-in area mungkin baru tahun depan akan kelihatan berubah ininya. Tapi yang di sebelah kanan fasadnya, Pak, fasad tenan. Tuh. Kalau Bapak lihat yang di koi itu berarti yang di sebelah kiri, Pak, yang di check-in yang internasional. Nah, itu sudah lebih apa ya, lebih baru, pengaturan seatingnya lebih bagus, lebih lapang dan seterusnya, Pak. Impact-nya apa, Pak? Impact-nya bukan cuma di mata, Pak, ternyata. Nah, tenan-tenan kami yang sudah selesai kami percantik fasadnya ini bilang pendapatan mereka tuh juga meningkat, Pak. Jadi rupanya fasad yang cantik ini juga meningkatkan orang untuk mampir dan orang untuk spending, Pak, di situ. Next. Check-in area juga kalau Bapak Ibu sempat lihat atau sempat bepergian, tentunya akan notice check-in area internasional kita juga sudah lebih representatif ya. Kalau tadinya di sisi samping, sekarang dari sisi depan. Lalu baggage claim, nah ini mungkin nggak banyak yang atau hanya bisa dilihat pada saat datang aja. Sisi bawah itu kita udah pasang LCD besar, Pak, LCD besar, ada movie-nya, itu separuh 3D, ngelihatnya juga enak. Nah, mungkin yang saya mau cerita yang unik juga adalah yang di gambar kanan atas, Pak. Kanan atas itu kalau kelihatan kan seolah-olah kita bikin taman, Pak. Nah, cuma di taman sebenarnya ada dua, Pak, fungsinya. Fungsi pertama adalah untuk beautifikasinya, Pak, tampilannya lebih menyenangkan. Yang kedua adalah ini menurunkan suhu juga, Pak. Di sebelahnya taman itu kan kaca, Pak. Nah, dengan ditutup gini, paling enggak panas dari luar ini juga akan ketahan, Pak. Ini juga salah satu trik atau proses yang kami implement sehingga bisa membuat bandara lebih nyaman, Pak. Next. Terminal 3 Pier 1 ini terminal yang lama, Pak, di Terminal 3, tapi yang pertama kali dibuka dulu. Ini sedang kita percantik. Kalau Bapak dan Ibu sempat bepergian lewat Pier 1, di tengah-tengahnya kan dulu ada bangunan tuh. Nah, bangunan sudah kita singkirin jadi agak lebih longgar. Atapnya kita perkuat, kita beautifikasi, tenannya nanti kita akan pilih, dan seterusnya, Pak. Sebelah kanan, ini tampilan di terminal domestik nasional yang di sisi luar. Next. Nah, ini mungkin juga penting, Pak. Awal tahun kalau Bapak mau putar balik, itu pasti ngelewatin U-turn yang ada di bawah crossway, Pak, jembatan penghubung pesawat itu. Itu sumber kemacetan, apalagi kalau pagi, apalagi kalau Jumat. Nah, kita udah selesaikan separuh Semanggi nih, Pak, sebenarnya Little Semanggi untuk orang putar balik tanpa pakai U-turn, Pak. Impact-nya apa? Impact-nya adalah akses ke bandara menjadi lebih lancar. Kembali lagi, orang lebih seneng, mood-nya bagus, sampai bandara lebih cepat, belanja lebih banyak, Pak. Impact akhirnya akan ke keuangan juga, Pak. Next. Nah, ini juga penting, Pak, launch umroh. Kalau Bapak dan Ibu datang ke Cengkareng, mau jam berapapun pasti ada orang umroh di Terminal 3.
itu per hari sekitar 4.000-5.000 orang, Pak, yang umroh lewat T3. T3 itu tidak didesain untuk orang berpergian rombongan, Pak. Eh, Tempat sholatnya terbatas dan kecil, tempat ngumpulnya nggak ada, jadi orang biasanya ngumpul di restoran, Pak, ya, di booking salah satu restoran. Orang mau ceramah atau briefing menjelang keberangkatan pun dilakukan di restoran. Itu belum termasuk pengantarnya, kadang-kadang keleleran di lantai mezanin atau lantai satu di bawah dan seterusnya, Pak. Nah, kita sudah bikinkan Terminal 2F sebagai launch umroh. Bawahnya seperti yang Bapak lihat itu lebih nyaman, lebih enak, cateringnya ada, atasnya ada masjidnya. Masjidnya seluas itu, orang mau briefing, orang mau tausiah dulu, atau mau sholat jamaah dulu sebelum bepergian, kita bikin nyaman, Pak. Ini sudah mulai dipakai, Pak, tapi harapan kami akan full terpakai di awal tahun depan. Dengan demikian, Terminal 3 akan lebih nyaman karena paling nggak 4.000-5.000 passenger itu akan berpindah ke sini. Orang yang mau umroh juga lebih enak, ada tempatnya, ada cateringnya, tempatnya khusus untuk mereka bisa menunggu boarding, dan yang pasti pengalaman untuk bepergiannya menjadi lebih nyaman, Pak. Next. Nah, kalau yang ini ada di Denpasar, Pak. Bapak dan Ibu kalau monitor Instagram kami atau sempat ke Denpasar, kalau Bapak dan Ibu ke sana 2-3 bulan yang lalu, Bapak akan dijemput di setelah tulisan Bali, kan. Tulisan Bali, Bapak jalan sedikit, nanti akan ada crossing yang ke lapangan parkir, gedung parkir. Di situ akan apa ya, tabrakan antara orang yang mau nyebrang, mobil yang mau lewat, mobil yang mau pick up, dan seterusnya. Sekarang kita bikinkan akses di atas, Pak. Jadi orang begitu masuk yang di lorong ada tulisan Bali itu, naik ke atas, akan masuk ke gedung parkir di sebelah sana untuk di pick up di area gedung parkir, Pak. Sehingga akan lebih nyaman. Akses di dalam bandara pun juga akan lebih cepat atau lebih lancar. Next. Termasuk kita bagusin, Pak, di kiri kanan. Kalau tadinya sebelah kiri itu ada Solaria sekarang kita ganti menjadi taman ini. Tentunya nanti akan ada komersial area, itu menambah pendapatan. Sebelah kanan yang tadinya 2 jalur, kita bangun jadi 4 jalur di dalam kawasan bandara, sehingga orang juga lebih cepat masuk, cepat keluar, ya, Pak. Next. Ini parkir, gedung parkir, pelebaran taman, dan bundaran. Berikutnya aja. Next. Toll gate juga kita perbanyak. Memang yang menjadi PR adalah setelah keluar dari toll gate ini, Pak, setelah keluar dari bandara ini, aksesnya kan, ya Bapak tahu sendiri, akan terbatas ke arah kota dan ke jalan tol, ya, Pak. Itu memang masih menjadi PR, tapi paling tidak di dalam bandara itu sudah lebih lancar, lebih nyaman untuk orang keluar masuk, Pak. Nah, mungkin itu yang ekspektasi penumpang. Slide terakhir kami lebih kepada beberapa penghargaan yang kami terima. Next. Selama 2024 ini, bandara-bandara yang dinilai berprestasi itu yang ada di sebelah kiri. Yang di tengah itu yang tadi saya cerita, Pak, kita sudah punya MOU dengan Incheon. Lalu Customer Satisfaction Index di kanan bawah. Yang terbaru adalah minggu lalu kami terima Platinum Rank untuk Asia Sustainable Reporting Rating, Pak. Jadi dari Asrat kita juga udah Platinum, ini rasanya yang saya lupa ketiga atau kedua gitu ya.
selama 2 tahun berturut, 3 tahun berturut-turut. Demikian Pak Suryadi, mudah-mudahan tidak terlalu membosankan Pak. Setengah jam lebih ya. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, ya, terima kasih Pak Bayu. Nggak membosankan sih, memang ini kan sebenarnya juga memang kita perlu selalu ada kesempatan-kesempatan ini, terutama untuk investor kami gitu. Jadi kan walaupun saat ini kan mungkin Angkasa Pura kan masih belum IPO, tapi secara status kan memang sudah emiten. Jadi mungkin kayak investor-investor kan mungkin siapa tahu ada yang mungkin megang obligasinya apa-apa. Ini perkembangan-perkembangan seperti ini kan akan sangat-sangat eh, berarti buat yang para investor. Jadi artinya kan kita mengetahui perkembangan perusahaan sampai di mana, apa yang terjadi. Jadi itu sangat-sangat penting. Jadi kesempatan-kesempatan seperti ini memang sangat berharga sih. Jadi kami dari PT Bana Sekuritas ya berusaha selalu menghubungkan para investor dengan uh, kita sebut ini corporate access. Jadi ya mungkin itu akan sangat-sangat bermanfaat gitu. Mungkin dari para investor, mungkin ada yang peserta, ada yang ada pertanyaan, mungkin jangan ragu-ragu untuk tulis di tempat Q&A, jadi bisa kita sampaikan ke Pak Bayu. Nah, mungkin sebagai pembuka aja, Pak Bayu, ini kan tadi katanya kan kalau untuk airport itu kan sebagian dikelola oleh swasta. Jadi saya sih cuman kebetulan saya dari em, Pulau Bintan, tempat asal saya gitu. Saya dengar-dengar di situ kan nanti kalau nggak salah selain bandara yang sudah memang yang dikelola oleh Angkasa Pura dulu kan di bawah AP1, sekarang selain itu katanya kalau nggak salah ada satu lagi bandara yang dikelola oleh swasta gitu. Jadi nanti apakah dalam hal kelolanya itu 100% swasta atau nanti tetap harus ada kerjasama dengan Angkasa Injourney Airports itu, Pak Bayu? Oke, thank you Pak Sur. Mungkin biar ada gambaran Pak, swasta di sini dalam arti kata bandara khusus Pak. Contohnya adalah yang ada di IMIP, di Industrial Estate di Morowali, atau bandara yang ada di Bontang. Bontang itu kalau saya nggak salah dikelola oleh Pertamina ya. Tuh. Nah, jadi bandara yang penggunaannya khusus Pak. Untuk bandara yang dimiliki oleh swasta, untuk umum Pak ya, yang saya tahu adalah yang ada di Kediri Pak, di Doho, punya Gudang Garam. Itu pun mereka kerjasama operasikan dengan kami Pak. Jadi kami yang operate, mereka yang punya bandaranya gitu ya. Untuk yang di Bintan, memang kalau Bapak dan Ibu googling itu juga ada banyak beritanya bahwa akan ada bandara di situ. Dari pihak swasta mereka berniat juga bekerja sama dengan kami, Pak, sebenarnya. Nah, ini yang masih dalam tahap pembicaraan, apakah akan lanjut atau kita cari area kerjasama yang lain juga, Pak. Dalam konteks gini, Pak, Bintan itu kan pariwisata, Pak, yang terdepan, Pak. Salah satu industri yang dikedepankan oleh para investor di sana. Dan kami pun ekosistem pariwisata, Pak. Jadi bandara bisa, hotel bisa, destination management juga bisa, dan seterusnya. Ini yang kita sangat-sangat terbuka untuk bekerja sama dalam konteks tentunya nantinya akan memajukan industri pariwisata di Indonesia, Pak. Oke, oke, terima kasih Pak Bayu. Sarah, apakah ada pertanyaan di kolom Q&A? Kalau nggak ada, mungkin saya satu pertanyaan lagi ya Pak Bayu. Ya. Saya juga lihat di berita tuh kalau nggak salah untuk kerjasama bandara kita dengan Incheon, kalau nggak salah sekarang kalau nggak salah di Pulau Batam itu ada
Hmm. satu bagian dari bandara yang khusus untuk melayani penerbangan yang langsung dari Batam ke Incheon, Korea kalau nggak salah. Jadi mungkin sekarang selain dari Jakarta atau Bali, mungkin sekarang ada satu bandara lagi ya Pak ya, yang melayani penerbangan langsung ke Korea Selatan gitu. Bener Pak Sur, biar ada gambaran lebih lebih ini lagi Pak. Kami sebenarnya punya 3 joint venture bandara Pak. Jadi yang pertama di Batam itu dengan Incheon. Tentunya Incheon sudah sangat membantu kami dalam mendatangkan maskapai-maskapai Korea Pak ke via Batam gitu ya. Jadi jangan cuma Bali dan Cengkareng aja Pak yang dilayani, tapi kota-kota lain itu juga harusnya akan eh, punya potensi untuk berkembang Pak. Yang kedua sebenarnya di Kuala Namu Pak, di Medan. Di Medan itu kami kerjasama dengan JMR dari India. Sudah ada sudah pernah ada charter pesawat dari India ke sana, tapi belum belum reguler Pak. Kita harapkan ke depannya juga akan reguler. Yang ketiga adalah dengan Pemprov Jabar Pak di Kertajati Pak. Nah ini juga idenya adalah kalau kalau Bapak dan Ibu sekalian baca baca berita dulunya adalah sebagai bandara umroh Pak. Nah ini akan kita terus dorong agar visinya itu bisa tercapai Pak. Nah tentunya eh, kita nggak alergi Pak untuk kerjasama dengan asing, tapi balik lagi Pak, fokus kami atau intensi kami adalah kami yang kerjasama dengan pengelola airport lain di luar negeri Pak. Makanya yang Ya. dengan Incheon kita sangat-sangat tertarik sekali eh, untuk mengembangkan bandara-bandara di Timur Tengah tadi Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu. Sambil menunggu seandainya ada pertanyaan dari para peserta yang lain, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Kalau saya bandingkan kan bandara yang terdekat dengan kita biasanya kan kayak contohnya yang Changi itu dia selain sebagai bandara dia juga kayak pusat keramaian. Jadi kayak orang-orang di Singapura mereka ke bandara sebenarnya bukan hanya untuk keluar negeri, tapi kadang-kadang mereka kayak weekend gitu ya, rame banget di Changi itu, terutama yang di kawasan umum tuh yang di Jewel itu benar-benar tuh seperti mall dan surga kuliner gitu, itu segala macam restoran ada di situ, dan aku rasa di situ tuh sumber pemasukan untuk Bandara Canggih nggak cuma dari penerbangan, tapi justru dari situ seolah-olah mungkin nggak kalah dari mall gitu, Pak Pak Bayu. Mungkin apakah di bandara-bandara di Indonesia mungkin ada yang diplot seperti Canggih itu mungkin kayak di Bali atau di mana gitu, Pak Bayu? Iya, good question Pak. Sebenarnya tidak semua atau bandara tuh unik Pak masing-masing Pak. Contohnya Cengkareng sama DPS deh. DPS itu Denpasar orang itu berlama-lama di bandara nggak masalah Pak. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah nyantai Pak. Beda dengan di Cengkareng Pak. Cengkareng itu tipikalnya adalah orang yang bisnismen atau orang yang punya kepentingan ke Indonesia atau ke Jakarta Pak. Jadi typically mereka datang eh, langsung terbang atau datang dari pesawat langsung ke luar Pak. Tentunya masing-masing bandara akan kita lihat Pak, akan kami lihat ini cocoknya dikembangkan sebagai apa sih, gitu. Apa yang membuat atau apa yang bisa meningkatkan orang berkunjung, apa yang bisa membuat orang untuk berlama-lama di bandara. Tapi nggak semata-mata itu Pak. Eh, Mungkin contohnya gini Pak, Biak Pak, kebetulan saya dari Biak Pak. Eh, Kemarin dari Biak, bukan saya, nggak saya dari Biak. Eh, Bapak 1 hari aja udah keliling Pak itu satu pulau Pak.
Tapi kelilingnya itu pun itu banyak spotnya Pak, ada 7 atau 8 gitu si orang dari Biak cerita ke saya. Mau dari tempat MacArthur ngelihat ke seluruh Pulau Biak, mau gua Jepang yang ada cerita mistisnya, mau diving yang nggak perlu jalan jauh, cukup ke pantai langsung nyebur udah bisa lihat ikan dan seterusnya Pak. Nah, itu mungkin nggak ada nilai tambah kalau kita minta orang berlama-lama di Biak Pak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita presentasi ke travel agent, kerjasama dengan dinas pariwisata setempat, gimana caranya orang-orang itu aware bahwa Biak itu bagus, walaupun jauh, walaupun harga tiket mungkin lebih mahal daripada ke Singapura, tapi itu layak dikunjungi, Pak. Datang 3-4 hari, keliling pulau selesai, diving selesai, naik gunung selesai, pulang, Pak. Gitu. Bandara ya memang untungnya cuma dari orang datang pergi, tapi secara ekonomi dari pulau itu kan akan meningkat, Pak. Sama seperti Silangit, Pak. Silangit itu antara orang yang ke Toba maupun orang yang pulang kampung, Pak. Kalau Denpasar mungkin yang seperti tadi Pak Sur sampaikan, bisa jadi orang ke sana buat santai, Pak. Itu mungkin kita bisa bikin tenan yang apa ya istilahnya itu, produknya yang high class lah ya. Terus saya lupa istilahnya apa gitu. Gitu Pak. Jadi masing-masing bandara akan spesifik, kita akan lihat, kita akan assess apa yang baik buat masing-masing bandara tersebut, itu yang akan kita kembangkan Pak. Dengan visi terakhir adalah menunjukkan wajah Indonesia Pak ke dunia Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ini ada satu pertanyaan di kolom question and answer. Di situ Pak Bayu bisa baca atau saya bacakan aja ya Pak Bisa Bayu Pak, ya. bisa. Oh bisa ya. Ya. Pertanyaannya, apakah Angkasa Pura Indonesia ke depan memiliki rencana untuk IPO, juga untuk memperkuat keuangan perusahaan dalam rangka kegiatan ekspansif lagi dalam menampilkan wajah bandara? Oke. Pertama, bagian ekspansinya dulu Pak. Dulu kita berpikir bahwa dulu nih maksudnya 5-10 tahun lalu Pak ya. Dulu kita berpikir bahwa yang terbaik adalah kita bikin bandara dengan kapasitas besar, lalu kita tunggu sampai penumpangnya mencapai, utilisasi mencapai maksimal, baru kita ekspansi lagi dan seterusnya. Nah, sekarang kami melihat bahwa sebenarnya bukan fisik bandaranya Pak, bukan hanya fisik bandaranya saja yang menentukan kapasitas Pak, tapi flow dari penumpangnya Pak, flow dari orangnya. Pertama, mobil masuk ke bandara, lalu check-in area, lalu SCP itu X-ray Pak, security checkpoint. Nah, kalau tadinya security checkpoint cuma ada 4 lane gitu ya, kapasitas let's say lah 10 juta. Kita nambahin 2 aja, kapasitas mungkin udah jadi 15 juta Pak setahun. Banyak cara-cara yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kapasitas bandara, dan itulah yang kami lakukan di Cengkareng maupun di Denpasar di tahun ini, Pak. Gitu. Dengan demikian, waktu kami lihat, kami cek kapasitas against utilisasi dari bandara, kami melihat bahwa ekspansi besar berikutnya itu mungkin baru di 2030-2031. Kenapa? Karena yang ada sekarang itu belum semuanya maksimal, belum semuanya optimal. Nah, dalam konteks tersebut, apakah kami butuh pendanaan eksternal? Ya, tetap diperlukan, tapi konteksnya adalah tidak untuk ekspansi sebanyak itu, Pak. Jadi lebih kepada kami perlu membenahi utang-utang yang ada di XAP1 dan XAP2, penyamaan dari terms dan kondisinya, serta untuk refinancing bond yang akan jatuh tempo, obligasi maupun sukuk.
Kalau Bapak dan Ibu lihat laporan keuangan kami, mungkin yang paling besar adalah di 2026. Itu ada sekitar 1,2 T yang kami harus refinance, Pak. Nah, balik lagi pertanyaannya, apakah perlu IPO? Nah, IPO ini kan tujuannya macam-macam, Pak. Mau fundraising, mau meningkatkan keterbukaan, atau tujuan-tujuan khusus lainnya, Pak. Nah, kalau Bapak dan Ibu Golding, Pak Menteri dari awal juga sudah bilang end state-nya adalah IPO, Pak. Nah, cuma dari kami per saat ini kami belum ada arahan menuju ke situ. Gitu, Pak. Jadi jangan dikaitkan dengan, mungkin kami tidak terlalu perlu fundraising-nya, Pak. Karena dari sisi operasinya kita sudah kembali ke pre-pandemi. Dari sisi ekspansi capex besarnya itu nanti masih 6-7 tahun lagi. Tapi kalau IPO dalam konteks keterbukaan, nah itu mungkin yang ada di benak pemegang saham kami, Pak. Baik, sebuah pemaparan yang sangat luar biasa ya Pak Bayu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Bayu selaku narasumber kita hari ini dan juga kepada seluruh partisipan yang telah ikut meramaikan acara Bahana Sekuritas Corporate Access webinar hari ini. Besar harapan kami Pak bisa memberikan manfaat dan wawasan terbaru bagi para investor dan juga kami ingin berterima kasih kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini. Karena tanpa dukungan dari tim, mungkin acara webinar ini juga tidak akan terlaksana dengan sukses. Sebelum acara ini resmi saya tutup, mungkin adakah sepatah atau dua patah kata yang ingin Pak Bayu sampaikan kepada seluruh tamu undangan hari ini, Pak, investor yang telah hadir di webinar hari ini? Ya, mungkin yang pertama saya juga lupa menyampaikan dari awal, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk dukungan Bapak dan Ibu sekalian yang bertindak sebagai pemegang obligasi dan sukuk. Salah satu kerjaan besar kami sebelum merger adalah meyakinkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa merger ini memang akan berdampak baik buat kami sebagai emiten. Jadi itu kami berterima kasih banyak sudah mendapatkan persetujuan dari 6 kali lupuk-lupuk kalau saya nggak salah ingat. Nah, yang kedua tentunya dari kami melihat bahwa ke depannya Angkasa Pura Indonesia ini bukan cuma sekedar pengelola bandara ya, tapi lebih kepada ini loh Indonesia. Ini adalah wajah Indonesia, ini adalah apa yang kami bisa berikan untuk meningkatkan, ujung-ujungnya adalah perekonomian dari Indonesia itu sendiri. Tentunya butuh dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada input, kritik, komplain, jangan ragu-ragu untuk menghubungi channel kami, Pak. Biasanya akan tertulis di website kami ataupun di bandara, channel-channel untuk kami menerima saran-saran Bapak dan Ibu untuk perbaikan ke depan. Mungkin demikian, Bu Rara. Baik, terima kasih Pak Bayu. Sebuah kalimat penutup yang memang luar biasa sekaligus merangkum acara kita hari ini. Saya yakin Bapak dan Ibu para investor yang hadir tentunya juga masih akan menantikan perubahan-perubahan pada airport di Indonesia ke depannya. Mungkin saya juga ingin menyampaikan next event kita akan bertemu dengan Bapak Ferry Salanto selaku Senior Associate Director dari PT Colliers International yang memang ada acaranya juga akan dilaksanakan di Zoom untuk esok hari Selasa 26 November pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah ini kepada seluruh audiens akan kami kirimkan link feedback untuk key takeaways yang tentunya memang masukan dari para audiens akan sangat memberikan masukan kepada acara kami Bahana Sekuritas ke depannya. Sekian dari kami, selamat sore dan semoga hari Pak Bayu dan juga seluruh investor di sini menyenangkan. Saya Rara pamit undur diri. Terima kasih Bapak dan Ibu.